bisa dihidangkan yang dulu sultannya. Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan selamat pagi, selamat datang kepada rombongan dari Sultan Palembang. Jadi sudah ke atas, kita berkoordinasi. Malam kita, siang ini ya, ini hari Jumat, kita akan sholat Jumat. Saya ingin mengundang untuk makan siang dulu, setelah itu nanti acara berikutnya. Nah, ini ada dua panitia kelihatannya di sini yang belum padu adanya koordinasinya, tapi saya minta selesaikan dengan baik karena semua upaya kunjungan ini tentunya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara Indonesia dan Malaysia. Saya Joko, konsul jenderal Republik Indonesia di sini. Di sebelah kanan ini adalah Pak Bondo Sumarto Wibisono sebagai konsul sosial dan budaya. Kemudian Dato' Om sudah kenal semua ya, Dato' Om dari Semenanjung. Saya sudah kenal namanya di warung-warung dan di toko-toko. Tapi saya baru ketemu sekali ini. Dulu ternyata yang mau ketemu saya ketika di Kuala Lumpur, tapi saya kesibukan sehingga sering bertemunya kepada hasil kekayaan ibu platnya, gitu kan? Oke. Selamat datang dari Palembang dan Ibu. Inilah kantor kita, ini kedaulatan kita. Mohon maaf suasana seperti ini karena kita mau pemilu. Pemilu kita bukan seperti di Indonesia, datang ke TPS. Memang di sini TPS, tapi hanya yang tinggal di Kucing saja. Yang lain kita harus antar semacam ini namanya dropping box. Jadi seolah-olah kita tugas kantor pos. Nah, tapi karena mengapa kok begitu, ini sudah saya lakukan di Kuala Lumpur dulu. Saya minister konsuler politik di Kuala Lumpur. Sekarang 2,5 tahun di sini, di sana sudah 4 tahun. Jadi saya sudah 7 tahun di Malaysia. Tapi tidak mendapatkan permanent resident. Oke. Kemudian maksudnya kenapa harus diantar sendiri? Karena di Malaysia ini tidak seperti di Indonesia. Ada jalan Hayam Wuruk 1 sampai 100 mudah dicari. Kalau di sini mana ada jalan apa, mungkin nomor susah, jadi harus di atas. Itu keterangan singkat saya. Sekali lagi saya bangga dengan kerjasama. Mungkin Dato' Om ingin menyampaikan satu hal, silakan. Terima kasih kepada Bapak Konjen. Pak Konjen ini konsul jenderal orang lama di KPRI yang mana sering mengendalikan bersama dengan Pak Dai Batia. Ada pernah Datuk ingat berkenaan dengan ada memtahi apa-apa semua itu lontar haji itu selesaikan oleh beliau ini. Jadi beliau sangat berpengalaman bukan saja di Kuala Lumpur dan Semenanjung Malaysia, tapi berpengalaman juga di Sarawak. Di Sarawak ini sangat banyak peluang-peluang yang dikatakan oleh beliau tadi sewaktu kunjungan Duli Ahmad Sultan bersama dengan Permaisuri dan Putra Mahkota dan juga Bapak Tony Panggal Besi selaku mantan dinas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sosial. Dan kita lihat pada hari ini untuk maklumat Bapak Konjen dan berhormat bahwa rombongan kita ini terdiri daripada datuk-datuk daripada Semenanjung yang akan berkunjung. Dan juga kita berterima kasih kepada pihak ADAP yang juga bekerjasama dengan kita, yang mana daripada asalnya pihak ADAP juga mengadakan acara-acara yang telah disusun daripada awal. Tapi oleh kerana ada sedikit miscommunication, jadi kita akan duduk bersama dengan ADAP supaya kita bisa adakan acara 2 hari ini yang mana yang disusun oleh pihak istana, kita teruskan dengan istana. Tapi yang disusun oleh ADAP mungkin waktu-waktu selingan itu kita boleh masuk untuk acara-acara supaya orang-orang yang telah dikumpul oleh ADAP itu tidak kecewa. Jadi oleh kerana itu mungkin acara kita 2 hari dan 3 hari 2 malam di Sarawak ini boleh dikatakan agak very packed. Jadi berharap betul-betul semua boleh mengikuti acara ini dengan baik kerana kita telah mengaturkan acaranya. Jadi sekarang sudah ada double acara. Walaupun ada double
untuk memenuhi semua acara yang telah diatur supaya pihak adat juga tidak kecewa dan pengaturan yang telah kita atur juga berjalan dengan lancar. Jadi kita kira adat boleh bersetuju dengan perkara ini. Bahawa perkara ini kita boleh kerjasama dengan adat dengan adanya, tetapi waktu itu kita cut short sedikit supaya perkara yang boleh kita buat itu kita boleh buat bersama, kerana adat telah buat acara ini 3 bulan yang lalu. Oleh kerana ada pilihan raya di Balingan, jadi Ketua Menteri tidak dapat hadir, TYT tidak dapat hadir. Jadi oleh kerana itu Haji Saleh adalah cucu kepada TYT yang kelima, Tun Ahmad Zaidi Adrus. Jadi saya sudah hadir musyawarah yang terakhir. Oleh kerana musyawarah yang terakhir ada sedikit miscommunication di antara adab dan juga pihak istana. Jadi dengan itu ahli dewan telah mengaturkan program-program yang telah ditetapkan oleh istana. Walau bagaimanapun program itu mungkin bertindak. Jadi oleh kerana saranan daripada Pak Konjen tadi, kita akan memenuhi hasrat daripada Pak Konjen supaya perkara itu boleh kita bergabung. Kerana adab telah berusaha selama 3 bulan, jadi kita juga tidak mau mengecewakan sesiapa. Kita datang untuk gembira dan kita datang membawa rombongan Pak Sultan, saranan dan juga perintah Pak Sultan agar kita mengadakan acara budaya ini supaya lebih sukses, supaya Palembang ini dikenali oleh warga Sarawak juga, dan juga kita bawa tim penari kita juga. Kita membawa tim penari daripada Palembang dan juga kita juga akan bertukar-tukar budaya seperti mana yang kita bicara di dalam acara rapat. Jadi soal yang berbentuk rahsia itu nanti mungkin daripada anggota dewan Istana Kesultanan Palembang Darussalam bisa rapat sedikit berkenaan dengan soal dana, soal biaya, itu rapat sendiri dengan pihak adat. Jadi kita harap perkara ini sudah selesai. Kerana saya sendiri sebagai wakil daripada Istana Kesultanan Palembang, sesungguhnya asal daripada Pak Sultan sendiri itu kita mau damai, bukan kita mau datang ribut-ribut. Kalau kita datang ribut daripada awal, kita tidak akan menumpah untuk tiket penerbangan ke sini lagi. Jadi kita harap Bapak Haji Saleh bisa terima apa yang dikatakan oleh saya sebentar tadi. Kita bergabung acara supaya gabungan itu boleh kita memenuhi semua. Adab juga gembira. Kita yang sudah atur, masalah kita atur itu kerana kita dari segi makan kita sudah biaya semua. Dari segi makan malam kita sudah bayar semua. Jadi mungkin makan malam kalau ada 2 sesi, mungkin dari sana bisa kita mulai awal. Dari sini kita mulai lama sedikit. Jadi kalau bisa terima, kita anggap perkara ini kita boleh kerjasama lah. Soal rapat itu nanti kita kelolakan dengan adab, bersama dengan adab. Kerana perkara ini adalah perkara yang agak sensitif dan sekarang kita berada di dalam lingkungan Republik Bapak Konjen sendiri, dan kita berharap bahawa perkara ini kita dapat selesaikan dengan baik. Di samping itu, saya berharap bagi Bahagia Datuk-Datuk yang mana kita juga ingin berterima kasih kepada pihak Wisma Putra yang membantu kita banyak, dan juga Jabatan Perdana Menteri yang banyak membantu kita di dalam soal protokol dan juga kamar-kamar VIP di Kuala Lumpur, dan juga pihak Konjen sendiri. Saya bagi pihak Kesultanan Palembang Darussalam ingin berterima kasih kerana telah mengaturkan sambutan daripada bandara itu bagus sekali, kerana kita juga melalui laluan khusus. Dan kepada yang berbahagia Datuk-Datuk yang asal di Kuching, ada yang membawa mobil ataupun kereta. Jadi kita harap bahawa perkara ini kita boleh sama-sama lihat setelah kita musyawarah dan juga rapat bersama dengan pihak adab sewaktu kita lunch nanti. Dan sewaktu kita lunch ni, mungkin daripada adab sudah menyediakan lunch juga di masjid katanya. Jadi miscommunication itu kita tidak dapat satu yang tepat. Walaupun tidak dapat tepat, tetapi daripada kita juga tidak reply acara kepada adab. Jadi adab ingat kita datang acara dia, kita datang acara kita ingat kita datang acara kita. Jadi ada sedikit miscommunication. Oleh kerana ada sedikit miscommunication, kita boleh menyelesaikan dengan baik. Kerana kita orang profesional semua, bukan orang biasa-biasa, orang profesional. Dan kita juga orang bisnes, dan bukan orang yang masih sekolah-sekolah. Jadi kita harap apa yang disarankan oleh Pak Panjat tadi, kita akan selesaikan dengan baik. Dan untuk makluman, setelah setiap kali kita ada rombongan dan juga kunjungan, kita sering membantu
pihak-pihak anak yatim dan juga pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Dan untuk makluman juga pihak Bapak Sultan Mahmud Badruddin III Prabu Diraja telah berkenan untuk menyumbang dana sebesar RM10.000, 30 juta sekian sekitar 30 juta kepada unsur juga sebagai dana kesejahteraan. Jadi terserah kepada pihak Bapak Panjen untuk menggunakan dananya sebaik-baiknya di dalam dana kesejahteraan kepada pihak konsulat. Dan dipersilakan untuk penyampaian objeknya, silakan Bapak Sultan dan juga Pak Panjen bagi sebagai simbolik kecil-kecilan daripada usaha pribadi Pak Sultan sendiri daripada Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi kita berharap dari dana-dana yang diberikan ini boleh bermanfaat kepada orang-orang Indonesia yang ada. Yang tadi yang dibilang oleh Pak Panjen tadi ada sekitar 400,000 orang. Yang mana kita juga banyak ingin membantu kepada orang-orang Indonesia yang berada di Sarawak. Jadi misi kita pada kali ini salah satunya adalah bawa konsulat dan juga kita akan bergabung sebagian acara-acara yang telah ditetapkan oleh pihak adat. Dan kerana dengan itu saya berharap yang berbahagia dan teratur sekalian boleh mengetahui jadual seterusnya. Kita akan update dari masa ke semasa kerana kita ada lebih kurang 100 datuk-datuk yang akan hadir di Kuching pada hari ini, termasuk tumpuan yang hadir daripada Semenanjung untuk acara kita. Jadi saya berharap pihak adat boleh kita adakan sedikit rapat, iaitu rapat tu musyawarah kecil sewaktu makan. Saya kira Bapak Sultan saya telah sampaikan sesempurnanya yang saya sebagai sekretaris pribadi beliau. Jadi saya berharap perkara ini kita bisa terima bersama, ya. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Panjen. Silakan, mungkin Pak Panjen bisa menyusul tambah sedikit. Silakan Pak. Oke, tidak lain hanya terima kasih dan tentunya saya ingin coba untuk keperluan ini juga uang tadi, tapi selebihnya mohon direlakan untuk para tenaga kerja Indonesia yang mengalami banyak masalah. Ya, oleh karena itu ini untuk suatu acara yang indah persahabatan dari Bapak Sultan beserta para ibu yang datang ke sini perlu kita ramaikan, meriahkan dengan suasana yang haru. Saya mohon Bapak Haji ke sini ke depan untuk bersalaman, akhirnya kita sudah menyelesaikan persoalan hari ini dengan baik. Silakan, nanti selanjutnya bisa diundi bersama, tetapi karena ini di sini aja. Bapak Datuk juga, iyalah kita ya Sultan, tapi kan dari Malaysia juga, supaya ini nanti berikutnya baik. Salaman, saksikan kita tepuk bersama bahwa tidak ada lagi persoalan yang muncul di sini. Kita tinggal mensukseskan program-program kebudayaan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu sebelum berangkat ke masjid. Demikian. Ya, silakan. Silakan. Datuk-datuk boleh. Kau banget. Kan cukup ya.
Yang berbahagia Dato' Dewan Adat Diraja Kesultanan Perumahan. Yang berbahagia Dato' Sri Pekanan dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimati. Thank you, Mr. Tan Jiki. He's the Vice President of the ACCCIS. Yang Mulia Sultan serta Yang Mulia Bu Menteri dan yang kekasih-kasih dan seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kalau kita sore ini kasih doa Allah bisa berkumpul bukan zat lihat. Tadi juga dijelaskan masalah kedatangan kami, masalah tentang situasi di Mazhab Selatan. Memang dulu Mazhab Selatan itu merupakan salah satu kerajaan yang terbesar di Nusantara, antara lain Kerajaan Sriwijaya. Sudah Kerajaan Sriwijaya hilang, maka timbullah Kerajaan Sultan Fernando Salam pada tahun 1666. Encourage politically, economically, and socially. Only political stability business can be developed. And now I'm very happy to see that your president, Susi Of the ACCCIS dan juga Ketua ACCCIS, with the information of the background from the chair of our ACCCIS, presented by the Vice President of the ACCCIS to the Sultan Mahmud Badarudin III from Palembang.
jamuan makan malam dia. Ayo daftarnya. Besok. Ada sampai mata nanti. Ya, istri saya di Taiwan. Belum mau. Bagi pihak asosiasi kami ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Panjen kerana telah menerima rombongan kami daripada Semenanjung, daripada Sabah, daripada Palembang, dan daripada Palembangnya totalnya ada 16, termasuk satu mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Haji Tony Manggapsi yang baru saja pensiun pada tanggal 1 Januari tahun ini. Pak Tony mana Pak? Ada. Terus pada yang berbahagia Datuk-Datuk, kita punya rombongan daripada Sabah itu 10 daripada Sabah. Datuk-Datuk Sabah, sila kenakan diri, angkat tangan. Datuk Sabah, dari Sabah. Ya. Terus daripada Semenanjung itu ada daripada Kelantan yang jauh, harus transit. Kalau mau ke Kuching harus 2 kali pesawat. Kelantan, Datuk-Datuk Kelantan, sila kenakan diri. Kelantan angkat tangan. Datuk Kelantan ada. Ya. Terus Datuk-Datuk daripada Kuala Lumpur ada, daripada Pulau Pinang ada, dan juga daripada Semenanjung dan juga daripada Kuching pada malam ini. Datuk-Datuk dari Kuching, Miri juga ada, dari Miri, Datuk Miri mana? Miri Datuk Hussein ada. Jadi misi kami yang berhormat Pak Panjen, misi kami kali ini adalah kebudayaan dan juga perdagangan. Dan pada hari ini kita sudah berkunjung ke Chamber of Commerce yang mana diatur khusus oleh pihak Chamber of Commerce pertemuan antara Pak Sultan dan juga delegasinya daripada Semenanjung dan juga daripada Palembang untuk mengetahui cara-cara berdagang di sana. Dan sudah diperjelaskan kepada semua bahwa di Sarawak ini banyak peluang-peluang yang ada karena Sarawak agak berbeda daripada Semenanjung. Semenanjung sudah maju, jadi Sarawak masih bisa dimajukan. Ini banyak yang sudah dikasih tahu bersama Vice President yang ada di Chamber of Commerce sore tadi. Jadi kita
juga adakan aktivitas yang banyak yang akan kita kelolakan pada besok, yaitu membawa penari daripada Palembang. Itu kita akan persembahkan beberapa tarian daripada Palembang. Jadi itu acaranya besok malam. Dan juga dipahamkan pada besok malam juga ada tim daripada konsulat yang bersama-sama akan bertukar budaya untuk memberi satu pendedahan budaya dan penyanyi-penyanyi lokal daripada Kuching untuk persembahkan nyanyian pada besok malam. Pada besok malam itu adalah malam budaya yang kita bisa lihat, yang mana malam budaya itu adalah harapan daripada Pak Sultan sendiri yang ingin membawa budaya dikembangkan di Sarawak. Dan di samping itu juga kita juga sudah diskusi dengan bapak-bapak daripada Chamber of Commerce untuk beberapa kunjungan yang kita undang pihak Chamber of Commerce untuk ke Palembang tanggal 2 dan juga tanggal 3 Mei untuk kunjungan perdagangan dan ekonomi serta budaya. Karena pada saat itu adalah saat untuk istiadat Kesultanan Palembang Darussalam yang akan diadakan di Hotel Ar-Raduska Bintang 5. Terus kita lihat juga pada kunjungan kita tadi itu sudah kita bicara beberapa perkara pada titik permulaan. Jadi permulaan itu ada yang nanya, ini bisa nggak Palembang, Sarawak, Kuching untuk adakan rute baru, atau daripada Kuching ke mana-mana untuk adakan rute pesawat baru. Itu bisa, karena kita daripada Kesultanan Palembang ini sudah mempunyai networking, yang mana Bapak Chandrali, ownernya Sriwijaya Air juga sering membantu. Kemarin waktu saat untuk acara istiadat dan juga budaya gelar yang dikasih kepada Presiden Dunia Melayu Dunia Islam, juga Bapak Sultan telah mencatat satu pesawat Sriwijaya Air untuk mengantar tamu-tamunya pulang Malaysia. Itu belum pernah Pak, itu satu sejarah bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi orang-orang kementerian, orang-orang pemerintah di Malaysia itu semua bingung karena pesawat Sriwijaya Air itu belum pernah landing. Di KLIA belum pernah landing dan juga lagi-lagi berhentinya di LCCT. Itu untuk mendapat izin itu pasti yang amat bangga kita mendapat izinnya. Kita bangga sekali dan terima kasih kepada pemerintah kerajaan Malaysia yang memberi izin. Dan juga di dalam rombongan itu datuk-datuk ada sebahagiannya juga hadir rombongan untuk charter flight itu daripada Palembang ke Kuala Lumpur. Dan misi kita untuk ke Palembang itu ada beberapa misi yang amat baik. Antaranya adalah kebudayaan. Kebudayaan itu adalah misi untuk pemberian gelar daripada Sultan supaya diangkat orang-orang yang telah berjaya, dihormati dan juga diangkat dan dihormati, diberi penghargaan. Dan di samping itu Bapak Sultan mengharapkan datuk-datuk yang telah menerimakan gelar ini supaya cuba menjinak-jinak atau menginvestigasi di Palembang, Bumi Sriwijaya atau di Bangka Belitung. Karena Bapak Gubernur Bangka Belitung dan juga Bapak Wali Kota Pangkal Pinang juga amat mengalung-alungkan datuk-datuk semua untuk berinvestasi di Bumi Sriwijaya. Jadi kita lihat perkara-perkara ini sudah diberitahu oleh Pak Wali dan juga Pak Bupati dan Pak Gubernur, yang mana Pak Sultan sendiri akan menjadi koordinator dan monitor segala pergerakan. Dan juga kita terima kasih kepada Bapak Dubes Pak Marskal Herman Prayitno yang sering membantu segala pergerakan-pergerakan daripada Kuala Lumpur. Dan sekarang kita sudah terjalin hubungan dengan Pak Konjen di Kuching. Jadi kita ucap terima kasih banyak pada Pak Konjen. Jadi datuk-datuk daripada Kuching jika mau berangkat atau jika mau menerima apa-apa maklumat daripada perdagangan, daripada ekonomi, budaya, silakan ke kantor konsulat yang ada yang kita sudah pergi tadi. Jadi kita harap kalian sudah kita jalinkan pada malam ini, kita boleh sama-sama hidup dan kita boleh teruskan selama-lamanya supaya budaya Malaysia Indonesia ini adalah budaya terus. Kita dan kita Indonesia ini jangan disebut Indon, kita sebut full Indonesia. Indon jangan sebut ini orang Indon, ini makanan Indon, jangan. Indonesia full. Malaysia juga jangan sebut Malay. Kalau di China Pak, itu orang China itu sering panggil orang Malaysia itu orang Malay.
Malai saja. Jadi harus sebut full Malaysia, Indonesia. Jadi kita juga sering mendapat kerjasama daripada pemerintah Malaysia, yaitu daripada pejabat Perdana Menteri sendiri dan juga daripada Wisma Putra, yang mana menteri dan juga wakil menterinya juga banyak membantu kegiatan kita kerana ia terkait antara Malaysia dan Indonesia. Selain itu, harapan kami daripada Kesultanan Palembang Darussalam, kami juga telah ada MOU di antara negara-negara, yang mana MOU itu antara Yayasan Kesultanan Palembang dan juga yayasan-yayasan di negara-negara itu seperti di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di China, di Itali, dan akan ada pada tanggal 16 bulan April ini MOU pula dengan London dan juga Australia dan Peru di London. Jadi kita lihat perhubungan antara Kesultanan Palembang Darussalam ini sudah menjadi international. Jadi di dalam itu kita bisa bernetworking antara datuk-datuk yang telah menerima ataupun belum menerima, itu juga kita bisa networking untuk sama-sama kita bangunkan negara serumpun kita. Ya, orang Indonesia mau investasi di Malaysia silakan, Malaysia mau investasi di Indonesia silakan. Jadi di sini datuk-datuk semuanya profesional semua. Ada yang bisnes besar, ada yang bisnes ini, jadi kita bisa satu networking, satu rumpun. Jadi kita sama-sama berbudaya, waktu saat sosial kita berbudaya, dan waktu saat untuk berdagang kita sama-sama berdagang dengan cara halal dan juga dengan cara yang transparan. Jadi dengan itu saya percaya Bapak Konjen yang ada di Kuching ini bisa membantu menerangkan apa-apa sahaja terkait dengan law, terkait dengan undang-undang, terkait dengan apa-apa. Dia orang yang berpengalaman. Karena saya percaya bukan saja pengalaman dari segi ekonomi, bukan saja pengalaman kebudayaan, malah pengalaman untuk mengawinkan orang juga berpengalaman. Karena setiap bulan Pak 300 tahun, setiap tahun 300 beliau bantu untuk kawinkan supaya dapat. Biasanya orang kawin dengan imam biasa saja, tapi ini Pak Konjen untuk legal kan dia. Inilah yang dilakukan oleh yang ada di Kuching. Jadi kita harap dengan adanya hubungan baik antara gubernur dan juga pihak lalu yang ada ini jangan salah gunakan hubungan ini. Jangan ambil kesempatan hubungan ini, kerana hubungan ini adalah hubungan yang telah kita jalin untuk kita adakan antara membangunkan hubungan diplomatik di antara dua negara, yaitu Malaysia dan juga Indonesia. Dan juga kita meningkatkan lagi ekonomi, melonjakkan lagi ekonomi negara Malaysia dan Indonesia yang sering dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga Bapak Presiden Indonesia. Jadi hubungan ini telah terjalin daripada atas. Jadi kita di bawah, di pertengahan ini, kita harus terus membiaya dan juga kita harus sama-sama untuk kita tetap dan juga kita pastikan bahawa hubungan ini terus kita sama-sama tingkatkan ekonomi dan juga kita tingkatkan lagi hubungan antara diplomatik Malaysia-Indonesia. Saya kira dari segi penerangan ini, saya mengambil kesempatan ini juga ingin memperkenalkan pada Pak Konjen, yang mana datuk-datuk kita pada hari ini ada yang terdiri daripada orang-orang isterinya orang Indonesia juga ada yang terdiri daripada anak angkatnya orang Indonesia juga ada. Jadi kita lihat pada hari ini datuk-datuk semua, khususnya orang Malaysia Indonesia ini, kalau bahasanya fahamlah. Kalau Malaysia China mungkin tidak faham. Tadi kita ke Wisma Chinese Chamber, itu omongnya Cina. Ada yang omong Inggris. Jadi banyak yang tidak begitu ngerti. Ya, jadi kita harus ada interpreter. Tadi saya juga bantu untuk interpreter supaya semua ngerti dalam apa yang dituturkan oleh pihak Chamber of Commerce. Jadi saya kira seperti itu sambutan daripada saya sebagai wakil daripada rombongan-rombongan kepada Pak Konjen. Yang terakhir saya ingin menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Pak Konjen pada malam ini kerana telah menerima kami semua di Wisma Konsul Jenderal, yang mana Wisma ini datuk-datuk ya. Wisma ini bukan sering Pak Konjen terima kita di sini. Biasanya di kantor saja, di pejabat saja. Tetapi oleh kerana kehadiran datuk-datuk ini daripada Kelantan ada, daripada Sabah ada, daripada Palembang ada, jadi beliau very low profile. Saya lihat kalau biasa datuk-datuk boleh lihat menteri atau siapa-siapa yang lain
Biasanya duduk di tengah-tengah. Ini Pak Sultan tetamu dia. Dia Pak Sultan duduk di tengah. Dan dia very low profile ambil. Saya kira Pak Konjen is the best. Satu tepukan kepada Pak. Terima kasih. Jadi saya mengundang Pak Konjen untuk memberi sedikit kata sambutan kepada tamu rombongan. Silakan. Izin. Ya, sini aja ya. Yang mulia, kan Palembang, dan juga Prabu Dirasa ya, Permaisuri, Bapak Swan ya, Raden Mas Muhammad, Notaris, dan Datuk Alek Ong, Bapak Profesor, siapa tadi? Datuk-datuk semuanya yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa haru dan bangga saya karena kedatangan Sultan dari Palembang yang tentunya memang acaranya begitu di-arrange sangat singkat. Tapi apapun sudah sampai di sini dengan selamat, dan yang perlu kita apresiasi adalah tadi yang disampaikan oleh Datuk Ong, masalah ini adalah hubungan kekerabatan. Ya, karena datuk-datuk sudah menerima gelar dari Palembang, tentunya kita sangat agungkan bagaimana hubungan dua negara ini, terutama di dalam kekerabatan Melayu, pemberian gelar-gelar, dan saya sampaikan juga garis bawahi bahwa yang artinya serumpun itu sebetulnya apa? Serumpun itu kita juga ada hubungan darah, itu yang paling penting. Karena Bapak Perdana Menteri, Bapak Tentasa ya, selalu Pak Najib selalu banggakan bahwa saya putra Goa. Goa itu dari Sulawesi, tidak ada malu-malu. Ya mengapa malu? Memang faktanya beliau dari sana. Kemudian ada Pak Menteri Zaid Hamidi. Ya dari itu kalau sama saya monggo Mas Joko. Gitu. Jadi nggak ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, kemudian Bapak Rais Yatin. Nah, ya kan? Pak Wakil Menteri yang Pendidikan Bapak siapa? Mah Yasin ya. Pak Kartoyo, karena bahasa A itu dia jadi E, jadi Pak Kirtoyo. Kalau Indonesia kan ABC, nah di sini kan ABC, jadi Kirtoyo. Nah itu orang Jawa. Di sini banyak, ada juga Sultan ya, Ibu Permaisuri, namanya Pak Yahya Dasimin. Iya itu dari Menanjung. Itu juga kalau saya main golf, bahasanya bahasa Jawa, Mas, ojo sembrono Mas. Nah, gitu. Jangan main-main, hati-hati. Gitu. Nah, saya bangga sekali tadi ada Datuk dari Johor, Sabah, selamat datang. Yang Kelantan mana Kelantan? Kelantan. Oh. Ya, nanti sampaikan salam saya kepada Datuk Ibrahim Ali ya. Ya, nggak apa-apa, karena ini cerita saja, Bapak Sultan ya. Saya menyewa banglonya Datuk Ibrahim Ali di Titiwangsa 4 tahun. Nah, tapi karena beliau ketua perkasa pembela Melayu, jadi pada waktu ada huru-hara di Jakarta, anak nakal-nakal lempar najis itu, saya dipanggil seperti ini. Wah, semua perkasa. Saya pikir saya mau dilempar kotoran juga ini. Saya berangkat sendiri saja, saya tidak bawa teman. Hanya satu staf saya, staf politik. Kalau nanti ada apa-apa, yuk siap ya. Ternyata di sana Bapak Ibrahim Ali bilang, ini dia Bapak Joko, number 2 in the embassy. Kita sampaikan surat bantahan, biar disampaikan kepada Bapak SBY. Begitu aja tepuk tangan. Ya sudah, itu saja yang terjadi. Ya, saya sampaikan bahwa yang di Jakarta itu, yang demo-demo itu orang yang kurang makan. Nah, jadi dia dapat bayaran, kemudian orang yang cari panggung. Karena dia tidak terpilih di dalam parlemen, tidak dapat di anggota DPR. Jadi dia pengen membuat sesuatu yang dipandang, makanya dia bikin ulah. Tapi itu sudah ditangkap, malah pelakunya otaknya itu sudah mati. Wow, mereka gembira. Begitu saja. Jadi sayalah yang pada waktu itu di Kuala Lumpur sebagai Minister Counselor Politik. Jadi tugas saya untuk cooling down kalau ada naik turunnya hubungan Indonesia-Malaysia. Jadi singkatnya bahwa hubungan Indonesia-Malaysia itu secara politik excellent, tidak ada masalah. Karena Bapak Najib dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
dulu Pak Lak, itu setiap tahun bertemu di berganti-ganti. Kalau tahun ini katakanlah di Kuala Lumpur, next time will be in Jakarta atau di Lombok dan lain sebagainya. Tentu yang dibahas adalah politik ekonomi, sosial budaya, kemudian hankam, termasuk TKI, tenaga kerja, gitu ya. Nah, itulah sebabnya kita di Sarawak ini mendapat limpahan tugas yang banyak. Saya sampaikan tadi kepada Bapak Sultan, kepada Datuk Alek, bahwa orang Indonesia di Malaysia itu semuanya lebih dari 3 juta orang. Nah, kalau 3 juta orang maknanya lebih dari satu provinsi Gorontalo di Sulawesi. Padahal kita hanya konsulat dan KBRI, kita tidak punya lurah, kita tidak punya camat, kita tidak punya bupati. Yang menjalankan ini saja konsul ini, namanya Wibisono. Berdiri dulu Pak tahu ya. Oke. Yang satu lagi ada Ibu Eni mana? Ibu Eni itu yang ekonomi ya. Nanti kalau ada apa-apa ekonomi, hubungannya sama Ibu konsul Eni. Kemudian ada siapa lagi itu Pak Konsul Bujo. Edit namanya panggilnya. Namanya ya. Sedang ya. Kalau ada job order, minta TKI berapa ribu silakan. Kemudian ada lagi Nalisa. Oh itu Ibu Nalisa. Nah, ini yang perempuan kecil tapi serikandi, dia tugasnya banyak sekali. Jadi yang menangani orang masuk rumah sakit, yang membela orang dapat ancaman gantung sampai mati. Karena di sini kalau ada hukum berat, ada katakanlah membunuh, kemudian memiliki senjata api, kemudian narkotik, itu hukumnya jelas hukuman mati. Asalnya bukan saudara ini dihukum mati, bukan gitu. Bunyinya 39B melakukan pembunuhan, hukumannya gantung sampai mati. Nah, gitu. Jadi bukan digantung tidak mati. Kalau digantung mati nyaman. Kan? Nah, itu tugas saya harus membela orang-orang saya, orang Indonesia. Dan kalau membela di sini, peguamnya lebih mahal dari di Semenanjung. Di sini paling tidak 50.000 ringgit untuk membebaskan orang-orang yang enggak saya kendaki tadi. Iya, namanya demi rakyat. Indonesia sudah merdeka, sudah demokratis, kita harus berpihak kepada rakyat. Makanya saya serukan kepada Datuk Sri, siapa lagi lah, Tuan Tan Sri ada ya? Tan Sri ada. Saya mohon maaf ya, ini saya sendiri di rumah ini, hanya pada staf-staf ini, tapi tanpa istri jadinya. Saya mohon maaf, tapi jangan disingkat Indonesia Indon nanti tanpa istri Tan Sri, wah jangan. Tetap Pak Joko saja. Oke. Nah inilah sebabnya saya harus berjuang keras untuk melindungi dan melayani rakyat saya. Di sini kalau tadi 3 juta seluruh Malaysia, di Sarawak ini 400.000. Itu yang kita tahu. Yang tidak tahu, yang gelap-gelap itu masih banyak sekali. Nah inilah sekarang ini kita sibuk tadi tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Sultan, juga Ibu Permaisuri sudah menyaksikan di kantor tadi banyak kantong-kantong ya, sak-sak itu loh. Itu nanti ada untuk pemilu, pilihan raya. Nah, pilihan raya itu maknanya sebetulnya itu undi pos kalau bahasa Malaysia. Kalau kita pemilu melalui pos. Tapi kalau tidak kita lakukan, pos itu di sini nanti susah. Karena di sini alamatnya tidak jelas. Tidak ada jalan Haji Openg nomor 5, 6, 7, 8, susah kita cari. Tidak ada itu jalan terus nomor, bukan seperti di Indonesia. Jalan Diponegoro nomor 2, cepat 1 menit selesai data. Ya kan? Di sini tidak. Itu yang di kota, apalagi di hutan-hutan. Nah inilah persoalan kita, karena Indonesia itu semua warga negara, semua citizens, wherever will be ya, di mana saja, dia tetap mendapatkan undi. Nah, kalau di Malaysia kan tidak, kalau di luar kan tidak suruh undi. Nah, jadi yang hanya di dalam negeri saja, nih Sultan ya. Jadi, kalau kita kan siapapun di kutub utara sana kalau bisa kita jangkau, dia harus memilih. Nah, karena kita menghargai hak pilih rakyat. Nah, itulah sebabnya. Tetapi bukan kita bangga langsung dianggap hebat, tidak. Kita susah karena biayanya terlalu banyak, hasilnya tidak signifikan. Nah, karena kita kirim ke sana, katakan daftarnya ada 1.000, ternyata TKI-nya sudah pulang, nggak lapor kita. Nah, gitu kan, ini akhirnya kan tidak signifikan. Tapi apapun
bismillah saja kita lakukan untuk pemilu yang akan datang. Nah, tahap yang ini nanti masih dalam pemilihan parlemen. Jadi legislatif dulu yang tanggal 9 ini. Tapi kita mulai tanggal 1 April karena kita mengirimkan dropping box. Jadi seolah-olah petugas-petugas kita itu sebagai orang kantor pos atau kantor apa ya? Kantor pos namanya juga kantor pos kan di sini. Pos office. Seolah-olah, tapi itu orang konsulat. Kita sudah kirim. Ya, pejabat pos. Nah, setelah itu mereka mengundi karena ada yang kerja jam 2 pagi sudah ke ladang naik motor, ada yang jam 4. Jadi ada waktunya kapan? Bila dia bisa undi, kumpulkan, tarik lagi ke sini baru nanti dihitung atau dikira. Nah, inilah dilaporkan bahwa dari rakyat Indonesia di Malaysia hasil pilihnya semacam ini, terserah. Tapi konsulat tidak boleh take side, tidak boleh memihak. Nanti kalau memihak kita dipecat dari dalam. Ya, itu yang antara. Kemudian soal perkembangan ekonomi, memang Sarawak selalu mengeklaim bahwa ini negara yang cukup kaya, mungkin nomor 3 atau nomor 2 lah. Setelah Selangor dan setelah Malaysia. Oke, saya selalu laporkan ke sana, ke Indonesia. Ini loh Sarawak, negara kecil, dan lalu saya bawa pejabat-pejabat sini ke Indonesia. Menteri Openg ini, yang Johari ini sudah saya bawa ke Jogja. Sebanyak ini juga delegasinya. Makan gudeg, lihat Borobudur, lihat Prambanan, lihat Sentratari, makan restoran Padang, semua habis bersih. Artinya kita apa? Terima kasih bahwa itu enak. Nah, karena kalau saya enak, belum tentu orang lain enak. Kalau saya di Jerman dulu, saya bilang, wah ini enak. Saya sampai mata saya menteleng-menteleng, tapi dia begitu makan, mengkerenyit matanya. Nah kan namanya nggak enak. Nah, tetapi apa yang terjadi di Jakarta, yang di Yogyakarta, semua delegasi Sarawak menikmati makanan Indonesia. Dan beliau malah mengatakan, Pak Joko, saya malu. Loh kenapa? Saya diperlakukan sangat seperti raja. Orang sana sopan-sopan sekali. Loh ya sama Malaysia juga sopan. Dia kan bilang gitu kan? Nah, artinya tidak ada yang cantik-cantik di hotel itu, tidak ada yang kurang ajar. Tentunya selamat malam Bapak, ya kan? Ibu, gitu kan? Nggak ada yang Pak, kamu, nggak ada. Orang nggak ada yang bilang kamu. Semuanya Bapak, Ibu, gitu kan? Nah itu yang orang-orang di sini mengagumi. Nah, ya orang Unimas, Universitas Malaysia Sarawak, dosennya juga sering ke sini. Kalau ada hari raya, saya open house, menteri-menteri datang, menteri apa itu? Pak Imawanikom atau apa yang immigration, Ria, semua yang punya ladang-ladang, apa itu? Kepala-kepalanya. Ya, rimbunan hijau, ada Sam Darby, ada WTK, ada TKS, semua datang ke sini. Nah inilah maknanya persahabatan antara dua negara. Apalagi kita berada di satu kawasan, apa ini namanya, kepulauan ya. Oleh karena itu saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih, dan marilah kita bina, kita terus kuatkan hubungan antara dua negara ini. Jadi jangan sampai ada saingan, karena saya yakin Bapak Sultan dan Ibu Permaisuri, Raden Ayu Asman itu Dewi Musri itu membawa seni, dan seni tidak perlu kita nganggap paling bagus, tidak. Semuanya adalah jati diri. Nah, Palembang tentu nanti silahkan menilai, tapi hari-hari saya sudah menyaksikan tarian Sarawak itu ramai, yang hingar-bingar gitu ya. Ya, itu setiap kali ada Presiden Ceko, ada ulang tahunnya TYT, ada pelantikan ketua menteri. Jadi hari-hari saya di Dun sana ya tarinya hampir sama dengan itu. Tapi saya yakin Palembang punya kekasan masing-masing. Ya, Pak? Ya, Sriwijaya. Nah ini nanti tari Wijaya yang pakai begini-begini ya, ada cincin di kecil. Nah, ya besok bisa. Saya yakin yang sudah pernah ke Palembang tentunya sudah menyaksikan. Oke, jadi ekonomi marilah kita perkuat dengan andil datuk-datuk, datin-datin. Kemudian juga sosial budaya semacam ini kita pererat. Karena hanya dengan saling pengertian itu kita bisa menjembatani perbedaan kita.
Jadi perbedaannya memang kita celakanya dijajah oleh dua negara. Tetapi kalau yang di perbatasan itu kita tidak bisa menerangkan kamu Indonesia, kamu Malaysia, enggak. Dia hari-hari bergaul, sehari-hari atau itu apa? Mantu atau ngawinin anak, sunatan gitu. Jadi betul-betul tidak terasa bahwa ada dua negara yang memisahkan. Jadi saya ulangi apa yang disampaikan Bapak Mahathir, kita hanya masalah karena penjajah yang berbeda. Karena sejatinya kita ini adalah Melayu yang sama. Nah, itulah sebabnya kita perlu tumbuh kembangkan bagaimana hubungan budaya ini ke depan akan lebih baik lagi, kalau bahasa Malaysianya lebih mesra lagi. Nah, saya yakin itu bisa kita capai. Kemudian yang sosial budaya ini, yang tenaga kerja tadi sudah saya sampaikan, bahwa di Indonesia pun kelapa sawit sudah banyak. Oleh karena itu, yang namanya job order, permintaan TKI itu, tadi ada yang minta 1.000, ada yang 500, itu paling-paling 100 saja yang bisa dipenuhi. Karena orang sudah kerja di Indonesia saja, gajinya sama. Dan tidak perlu macam-macam, tidak ada yang buru-buru, tidak perlu paspor ditahan oleh majikan. Nah, jadi saya tolong, kalau bisa paspor itu tidak usah ditahan. Ya, karena apa? Itu hari-hari paspor tuh banyak numpuk. Ya, saya kalau bilang segini itu ada staf saya yang kritik tuh. Bapak kalau bilang banyak segini katanya, tapi banyak artinya. Itu artinya apa? Meskipun puan-puan itu menahan paspor, mereka lari juga. Itu apa? Ya kan? Orang Indonesia meskipun dia TKI, tidak pengalaman, tidak sekolah, akalnya banyak. Jadi tolong nggak usah ditahan lah. Gitu. Terus apalagi gunanya? Nggak ada gunanya kan? Padahal paspor itu milik negara. Nah, jadi tidak ada di Amerika, Eropa. Maaf saja, saya pernah di Amerika, penempatan saya seperti teman saya tadi, yang staf itu pertama penempatan sebagai diplomat muda, saya sudah di New York. Penempatan saya setelah itu di Eropa, di Hungary, di Bosnia waktu perang saya di sana. Nah, terus kemudian di Jerman, nggak ada yang menahan paspor. Kok kita yang dekat-dekat ini malah untuk apa? Nah, itu. Kemudian servis berikutnya, saya tadi sudah mengawinkan orang, dialah yang panglimanya dia, saya kan teken saja. Nah, setelah itu saya meminta ladang-ladang untuk mengadakan sekolah. Karena mereka di Sarawak ini saya cukup bangga, terima kasih kepada pemerintah atau kerajaan di Sarawak, bahwa TKI saya, TKI Indonesia ini boleh membawa dependen, boleh bawa anak dan istri. Nah, anaknya itu usia sekolah, tapi tidak ada sekolahan di sana. Nah, kalau tidak kita sekolahkan, berarti kita akan rusak, ya kan? Dikutuk PBB, ya kan? Semua orang. Nah, saya tidak ingin bapaknya sudah bodoh, anaknya lebih bodoh lagi. Jangan. Makanya saya sudah meminta sekolah seperti di Sabah. Kita di sini di Sarawak sudah ada 13 sekolah. Nah, itulah dia nanti yang akan melanjutkan tentunya pemimpin-pemimpin Indonesia. Karena di Indonesia yang namanya Soekarno, yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono itu juga bukan orang yang terpandang, dia anak rakyat juga. Nah, saya minta kepada Ladang, tolong Ladang kasih tempat. Surau pun jadi, tidak harus sekolah yang dibangunkan bagus-bagus. Nah, ini sudah berjalan dan saya minta kepada company peladangan, jangan dianggap ini liability, jangan dianggap beban. Karena Bapak, tuan-tuan dan puan-puan sediakan saja bilik, saya yang memberikan bahan pelajarannya. Nah, itu sudah banyak, habisnya banyak juga. Nah, tapi tidak apa-apa, demi rakyat yang kecil. Dan juga anggap saja jangan merasa rugi untuk memberikan sekolah. Karena dia nanti kalau jadi orang, jadi menteri, jadi presiden, dia akan membela loh. Jangan memusuhi Simdardi, jangan memusuhi Rembulan Hijau, jangan memusuhi tabung haji. Karena bapak saya dan saya itu dulu dibesarkan di sana. Nah, gitu cara berpikirnya, harus positive thinking. Nah, itulah sekilas hubungan Indonesia Malaysia. Dan sekarang saya banyak tiap kali itu ada din ya, dekan ya, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, semua yang ada conference di Pontianak mesti datang ke sini. Ke mana ini? Ke
Kuching. Dan saya sampaikan arahan atau pengalaman share information semacam ini. Dulu memang orang Malaysia belajar di Indonesia, ya kan? Menteri-menteri kan ngakui semua dari ITB, dari Gajah Mada. Tapi saya sampaikan kepada tuan-tuan tamu saya ini yang teman delegasi Indonesia, sekarang kita tidak usah malu, kita juga harus belajar dari Malaysia. Nah, gitu kan? Karena Malaysia sudah maju infrastrukturnya, ya kan? Universitas bagus-bagus, mentereng-mentereng. Tapi dosennya dari Malaysia atau dari Indonesia? Dari mana? Dari Indonesia. Nah, makanya kita tetap harus bergandeng tangan. Soal sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau, Malaysia sudah bisa ke angkasa luar. Tapi pesawatnya yang buat siapa? Malaysia apa naik? Belum, Malaysia belum bisa. Indonesia sudah bisa. Cuman astronotnya belum jadi ke sana. Meskipun nama astronotnya itu saya turunkan kepada anak saya. Namanya Pratiwi Sudarmono. Anak saya Enggar Jati Pratiwi. Supaya bisa ke atas. Ternyata nggak jadi. Begitu ya. Tidak panjang lebar. Ini sudah saatnya makan. Saya mengundang beliau, Bu Permaisuri, dan teman-teman semua, datuk-datuk, untuk mencicipi ya makanan yang saya sederhana saja, tidak terlalu hebat, tapi mudah-mudahan bisa dinikmati. Kalau orang Malaysia, kalau selamat makan oleh Indonesia, kalau di sini selamat menjamu selera. Nah, gitu ya. Oke, dengan beberapa hal tadi yang saya ucapkan, saya akhiri apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Konjen kerana telah menerima dan juga telah menyediakan makanan jamuan yang akan sama-sama kita menjamah selera sebentar nanti. Jadi sebagai tanda penghargaan terima kasih daripada rombongan Bapak Sultan, kita Pak Sultan sendiri akan menyampaikan cenderahati daripada Kesultanan Sulaiman Darussalam pada Yang Terhormat Pak Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching. Oke. Terus daripada karya budaya daripada Datuk Anak Kumari juga ada buku kebudayaan daripada dia sendiri. Lihat kamera. Ya, kasih. Saya kira dengan acara itu dipersilakan dengan izin Yang Terhormat Pak Konjen bahwa Datuk-Datuk. Sekali lagi saya mohon maaf karena ruangnya terlalu terbatas. Jadi santai saja mengambil makanan, boleh duduk di sini kembali. Nanti tambah lagi, jangan tidak tambah. Ya. Silakan. Oke, silakan. Solo. Kenal Solo ya?